Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 27 Desember 2021. Kurang 4 hari lagi ya, kita masuk ke tahun baru 1 Januari 2022. Tentunya di momen pergantian tahun ini, berbagai pihak sudah memberikan instruksi, himbauan agar masyarakat tidak merayakan pergantian tahun karena juga untuk menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas massa karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 apalagi dengan varian baru Omicron. Ini yang informasinya penularannya lebih cepat. Dan di program Dinamika Jawa Timur nanti kita akan membahas strategi pengamanan dan pembatasan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru, Natal dan Tahun Baru bersama dua narasumber. Nanti insya Allah dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur Gatot Repri Handoko, lalu juga ada Dr. Prawitra Talib. Beliau adalah Koordinator Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian KIP Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER Surabaya. Dan untuk informasi yang kami dapatkan bahwa Pak Kabid Humas ini diwakilkan oleh Kasubdit PID Bid Humas Polda Jawa Timur dengan Kompol Gunawan Wibisono. Baik, saya sapa satu persatu terlebih dahulu kedua narasumber. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak kabar Pak Gunawan, Pak Kompol Gunawan Wibisono. Iya, suaranya belum masuk ini. Mohon maaf dan. Iya. Iya, kalau saya coba ke Dr. Prawitra Talib. Selamat pagi dokter, apa kabar Pak Prawitra? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk awal tahun ini, tidak ada agenda untuk ke Jambi? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Di Surabaya kita, tetap di Surabaya. Tetap di Surabaya, tetap mematuhi aturan gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Iya, kalau enggak ya kita nanti di sini ada Pak Kompol Gunawan ya. Kalau misalnya saya ngomong-ngomong berangkat kemana-mana itu akan memberikan contoh yang tidak baik kepada para pendengar khususnya. Nanti bisa-bisa di profiling oleh Pak Gunawan nanti. Oke, saya coba tes audionya ini. Assalamualaikum, selamat pagi Komandan Kompol Gunawan Wibisono. Selamat pagi Pak Panji. Matur nuwun. Ini kali kedua ya, dan jenengan hadir dalam program Dinamika Jawa Timur. Masya Allah luar biasa. Pak Prawitra, salam kenal Pak. Selamat pagi Pak Gunawan, salam kenal. Baik Pak Gunawan dan juga Pak Prawitra, untuk program Dinamika Jawa Timur ini tidak hanya disiarkan di Suara Sidoarjo loh Pak, ini sekedar informasi karena kami juga siarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuran Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, Radio Purwoboyo FM, Jatim Radio Network, serta untuk channel YouTube kami live streaming di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar. Untuk Anda yang bergabung atau bertanya nanti silakan di 0811 309 1009. Baik Pak Kompol Gunawan Wibisono dan Dr. Prawitra, sebelum nanti kita akan bahas strategi apa, pengamanan apa, pembatasan apa dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru ini, kita simak dulu tayangan video berikut ini. Bertempat
Tepat di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Forkopimda Jatim menggelar rapat operasi Lilin Semeru 2021. Rapat pembahasan penanganan perayaan Natal dan Tahun Baru ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Polisi Niko Afinta. Dalam pembahasannya, operasi Lilin Semeru nantinya akan menerjunkan 17.296 personil gabungan dari unsur TNI Polri serta Pemda jajaran. Seluruh personil nantinya akan disebar dalam pos pengamanan hingga patroli pengetatan kawasan yang berpotensi tinggi menyebabkan kerumunan seperti lokasi wisata, mal, dan lokasi publik lainnya. Polda Jatim sendiri membentuk 221 pos yang terdiri dari 162 pos PAM, 52 pos pelayanan, serta 7 pos area yang tersebar perbatasan kota kabupaten hingga batas provinsi. Seluruh pos tersebut nantinya akan aktif memantau mobilitas masyarakat dan berada di jalur pantura, jalur tol, serta jalur arteri. Menindaklanjuti implementasi Inmendagri nomor 66 tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19, Forkopimda Jatim juga akan menutup kawasan alun-alun di setiap kota agar tidak terjadi ledakan penyebaran COVID-19. Karena kita ketahui ada virus varian baru Omicron yang sudah masuk, sehingga himbauannya untuk sebisa mungkin kita tetap melaksanakan prokes dan sebisa mungkin juga menghindari kegiatan yang bersifat kerumun, apalagi tidak mematuhi prokes. Dan yang paling utama, kita tidak bisa berhasil kalau tidak ada dukungan dari masyarakat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Saya kira baik, itu tadi tayangan video mengenai strategi pengamanan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru 2021-2022 ya. Dan untuk lebih jauh mengenai pola-pola seperti apa yang diterapkan, saya ingin ke Pak Kompol Gunawan Wibisono terlebih dahulu. Beliau adalah Kasubdit PID Bithumas Polda Jawa Timur. Pak, bisa jelaskan untuk operasi Lilin Semeru ini nanti dalam Nataru ini seperti apa ini Pak Gunawan? Baik, terima kasih Pak Panji. Sebelumnya juga selamat pagi Pak Prawitra sebagai narasumber juga pada pagi hari ini. Saya juga menyapa kepada para pendengar setia, baik di radio Suara Sidoarjo dan yang tadi disebut Pak Panji satu persatu. Sebelumnya saya juga mengucapkan kepada saudara-saudara saya yang sedang merayakan Hari Natal tahun 2021, selamat merayakan. Baik Pak Panji, akan kami lanjutkan. Jadi pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2021 ini kami ada beberapa sasaran tentunya Pak Panji, yaitu untuk sasaran operasi. Di sini sasaran adalah satu, itu segala bentuk kegiatan yang berpotensi menjadikan klaster penyebaran COVID-19. Jadi jangan sampai nanti dengan adanya tanpa adanya pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan yang telah kita tetapkan ini akhirnya membentuk klaster-klaster yang baru. Kemudian masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ini kadang-kadang karena COVID-19 sudah dianggap oleh masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini sudah berakhir, maka banyak juga masyarakat yang sudah tidak mematuhi protokol kesehatan, terutama masker. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masyarakat tidak disiplin dalam berlalu lintas. Ini kadang-kadang sudah tidak pakai masker, tidak pakai helm, mengendarai sepeda motor. Ini yang tentunya sasaran operasi Lilin Semeru 2021 ini. Kemudian lokasi yang rawan kemacetan, pelanggaran laka lantas, dan rawan bencana serta rawan keramaian. Di sini juga kita adakan presentase operasi Pak Panji, di mana untuk preventif dan preemptif. Di sini preventif kita 50% dan preemptif 50%.
Kemudian untuk penegakan hukum kita selektif prioritas. Biasa pada jenis pelanggaran utama yaitu knalpot yang brong yang tidak mana semestinya dipakai oleh kendaraan itu. Kemudian adanya balap liar. Nah, balap liar ini ya juga biasanya untuk menyambut tahun baru ini, Pak Panji. Yang itu yang selalu kita antisipasi. Nah, pelaksanaan penindakan ini sejak sebelum Ops Lilin Semeru. Jadi 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah tahun baru tentunya. Kemudian untuk target operasi, yaitu 1 untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 serta mencegah terjadinya kerumunan massa. Kedua, terciptanya setipcar lantas pada jalur tol, arteri, dan tempat wisata seperti tempat giat ibadah Natal 2021 maupun tempat perayaan Tahun Baru 2022. Kemudian yang ketiga adalah memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fasilitas korban laka lantas. Dan yang keempat adalah lancarnya distribusi logistik dan BBM. Kemudian cara bertindak kami adalah sosialisasi secara masif melalui media cetak, elektronik, dan medsos tentang prokes atau melaksanakan PCR atau swab jika akan bepergian dan mencegah kerumunan serta tertib berlalu lintas dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang selalu kita terapkan juga di Polda. Mungkin kalau Pak Panji mau main ke sini pasti di depan akan di stop dulu oleh Provos untuk scan Peduli Lindungi. Kemudian mendirikan posdian atau terpadu di tempat ibadah atau gereja, objek wisata, dan rest area, serta lokasi rawan macet maupun laka. Kemudian mencegah giat pesta malam tahun baru. Ini yang selalu kita antisipasi. Kemudian tempat tertutup maupun terbuka, seperti tempat keramaian, diskotik ataupun karaoke, ini juga kita antisipasi, Pak Panji. Kemudian jalan raya, apabila terjadi, segera lakukan penegakan hukum. Kemudian random cek swab antigen dan pemberian vaksin terhadap pengunjung atau pemudik dengan melibatkan petugas kesehatan di posdian, rest area tertentu. Ini nanti juga kami mendirikan pos-pos di rest area, nanti kami sampaikan di materi kami hari ini. Kemudian pelaksanaan kontraflow. Nah, ini buka tutup yang nantinya kita bila perlukan. Kemudian penerapan ganjil atau genap. Ini juga melihat situasional. Kemudian menghentikan dan mengeluarkan truk sumbu dan tiga ke atas pada saat kepadatan arus lalin. Kemudian anggota di lapangan harus tetap mengedepankan prokes. Dan pelaksanaan giat PAM Nataru dilakukan secara simpatik, persuasif, dan humanis. Bagi masker, baksos, dan lain-lain. Kemudian untuk rencana penggelaran Pospam, Posyan, dan Posyan di rest area. Ini bisa saya sampaikan Pak Panji bahwa Pospam itu nantinya ada 162 pos. Di mana di Pospam adalah kelengkapannya itu ada jas hujan karena kita anggota tetap walaupun musim hujan kita harus tetap siaga di pos. Jadi inilah kelengkapan yang lainnya harus disiapkan oleh masing-masing pos di masing-masing Polres untuk anggota yang siaga di sana.
Kemudian di posyan itu nantinya ada 50 pos pelayanan, di mana di pos itu nantinya ya untuk istirahat dilengkapi semua, juga mungkin seperti alat pijat, tapi memang masing-masing juga tergantung dari situasi Polres masing-masing. Tapi inilah kelengkapan yang harus dilengkapi di dalam posyan. Kemudian ada 7 pos rest area, tentunya juga untuk istirahat apabila yang bepergian jauh, walaupun adapun pembatasan-pembatasan ini tidak menutup kemungkinan nanti juga ada yang keluar kota. Kemudian lanjut, di mana lokasi posyan rest area yang akan kami pasang atau kami berdirikan, yaitu inilah di lokasi posyan rest area Jalan Tol kilometer 725A Mojokerto. Ini juga tanggung jawab nanti dari Polres Mojokerto Kota. Kemudian kilometer 575A di Ngawi, ini juga penanggung jawab adalah Polres Ngawi. Kemudian di kilometer 626B di Madiun, ini penanggung jawab juga dari Polres Madiun. Kemudian exit tol Karanglo, ini di Polres Malang. Kemudian di kilometer 726B Gresik, ini tanggung jawab juga dari Polres Gresik. Kemudian di kilometer 753A Sidoarjo, tanggung jawab dari Polresta Sidoarjo. Dan di kilometer 753B, ini juga di wilayah Sidoarjo. Lanjut di Pospam dan Posyan, ini di pos pengamanan, yaitu kami menempatkan di titik-titik lokasi yang rawan laka tentunya. Laka lantas, macet, dan pelanggaran lalu lintas. Kemudian tugas pokok terkait Guan Kamtibmas dan Kamtib Seltabdar Lantas, yaitu kemudian personel yang di-plotting di pos PAM adalah seluruh fungsi yang dikedepankan. Antaranya ialah personel TNI, kami dari Polri Sabara, kemudian Brimob, Lantas, Dishub, dan Satpol PP. Kemudian kalau di pos pelayanan, sini satu, kita penempatan di titik-titik lokasi kegiatan masyarakat. Biasanya ditempatkan di lokasi wisata, kemudian pusat perbelanjaan, mall, terminal, stasiun, kemudian pelabuhan, rest area, tol, jalan antar provinsi, antar kabupaten, dan kota. Kemudian tugas pokok melaksanakan PAM dan Datur Lalin, serta vaksinasi. Personel yang terplotting di posyan adalah seluruh fungsi yang dikedepankan, didukung personil Dokes dan Dinas Kesehatan. Lanjut. Di sini tadi kami sampaikan bahwa ada 2 upaya, yaitu upaya preemptif dan upaya preventif. Ini akan sampaikan untuk upaya preemptifnya, yaitu sosialisasi, himbauan perayaan Tahun Baru 2022 di rumah saja maupun secara sederhana. Ini juga sudah kita lakukan jauh-jauh hari, Pak Panji, agar masyarakat yang biasanya merayakan di luar rumah, lebih baik kita rayakan juga di dalam rumah dengan keluarga. Maupun di kampung-kampung juga sudah kita himbau, biasanya juga di RW, RT, itu pun di kampung saya pun kami sudah mensosialisasikan kepada RT maupun RW kami. Kemudian sosialisasi himbauan bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan pendekatan 5M. Kemudian sosialisasi giat ibadah Natal 2021 secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian giat ibadah Natal 2021 diselenggarakan secara hibrid, yaitu secara berjamaah atau kolektif di gereja, kapasitas maksimal 75% maupun secara daring. Kemudian himbauan kepada tempat wisata, pusat perbelanjaan agar kapasitas maksimal tidak melebihi 75%.
Kemudian membuat konten edukasi, taat prokes melalui media sosial, video, poster atau meme, dan lain-lain. Kemudian tindakan kita yang secara preventif, yaitu penerapan sistem ganjil genap pada area objek wisata. Tadi sudah kami sebutkan apabila nanti diperlukan. Kemudian penutupan alun-alun maupun tempat potensi kerumunan massa lainnya. Ini yang biasa untuk alun-alun, biasa untuk nongkrong sambil menyambut tahun baru. Ini anak-anak muda. Nah, ini yang perlu kita juga antisipasi. Kemudian pelarangan arak-arakan atau pawai, balap liar pada malam tahun baru 2022. Pelanggaran acara pergantian tahun, baik di tempat terbuka atau tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Kemudian pengetatan pelaksanaan prokes, baik di tempat publik, tempat ibadah, maupun tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian tidak ada aktivitas apapun mulai pukul 22.00 sampai dengan 05.00 WIB. Kemudian penguatan dan pengawasan mobilitas masyarakat pada lokasi wisata, perbelanjaan, dan pusat keramaian, dan lain-lain. Kemudian rekomendasi, yaitu 1, semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pengendalian mobilitas dan implementasinya di lapangan. 2, dibutuhkan komunikasi publik yang baik dan logis agar masyarakat dapat memahami dan menerima maksud dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang telah diambil tersebut dapat terlaksana dengan baik. 3, semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media atau publik, agar tidak ada istilah kata-kata checkpoint, penyekatan, putar balik, maupun hal-hal yang menghambat kegiatan masyarakat. Karena kita harus menjaga wibawa pemerintah, jangan sampai terkesan kontradiktif dan egosentris. Serta 4, semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira itu Pak Panji yang bisa kami sampaikan dalam pagi hari ini. Semoga yang lagi mendengarkan siaran suara Sidoarjo dan yang lain-lain untuk bisa mengerti. Begitu Pak Panji. Matur nuwun Pak Gunawan, tadi sudah disampaikan mengenai pola-pola untuk pengamanan dalam dan pembatasan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru 2021-2022 ya. Jadi ada 162 pospam, 50 posyan, pos pelayanan, dan 7 pos rest area. Saya geser ke Pak Dr. Prawitra. Dokter, kalau melihat ini kan kali kedua ya, dulu di tahun pergantian atau Nataru 2020-2021 itu awal dilakukan pembatasan karena memang kita tahu bahwa COVID ini kan melanda kita di tahun 2021 awal tahun ya, dan memang ini untuk yang kali kedua masyarakat sih memang sudah mulai terbiasa untuk mengikuti arahan, himbauan, instruksi supaya tidak merayakan malam tahun baru dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau Anda melihat sudah mulai kendor ini kayaknya masyarakat, jarang yang pakai masker ya. Dan juga apa itu istilahnya untuk beberapa kesempatan juga di daerah-daerah yang PPKM levelnya itu sudah turun di 21 ini kan sudah mulai banyak ini ya kerumunan-kerumunan yang sudah mulai tampak gitu. Kalau dari catatan Anda apa yang perlu dimaksimalkan dalam hal ini Dr. Prawitra? Baik, terima kasih Mas Panji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Radio Suara Sidoarjo dan Radio LPPL se-Jawa Timur. Jadi kalau bicara tema pada hari ini strategi pengamanan ya dan pembatasan dalam
operasi Lilin Semeru selama Nataru tadi sudah disampaikan panjang lebar dan sangat jelas sekali oleh Bapak Kompol Wibisono. Jadi kalau bicara apa yang disampaikan oleh Mas Panji tadi mengenai catatan, nah ini menarik. Ada satu catatan yang saya sering catatkan itu bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan adanya upaya pembatasan dan juga adanya semacam pengetatan lah ya dalam aktivitas sehari-hari, udah terbiasa gitu ya. Dan juga masyarakat juga sudah terbiasa hidup di tengah-tengah COVID gitu. Sehingga ini kalau kita timbang antara satu dengan yang lain, terbiasa dengan pembatasan, terbiasa dengan hidup di tengah-tengah COVID, akan muncul suatu kekendoran di sini, kelalaian di sini juga ada. Potensi ini ada ya. Potensi ini ada, apalagi kalau melihat penurunan kasus dan sebagainya, tempat-tempat umum semakin longgar ya, sehingga menyebabkan masyarakat kadang-kadang terlena. Nah, disinilah pentingnya literasi masyarakat terhadap bahaya COVID ini masih ada. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kompol Wibisono ya, bahwa yang paling utama dari sasaran operasi Semeru Nataru kali ini ya, itu adalah kegiatan yang berpotensi dalam penyebaran COVID-19, itu yang paling utama. Jadi kegiatan yang berpotensi dalam penyebaran COVID ini yang menjadi sasaran utama dulu, baru kemudian tidak taat prokes, tidak disiplin lalu lintas, ya, kemudian baru lokasi rawan macet dan rawan laka lantas. Tapi COVID ini adalah priority utama. Bahkan kalau kita lihat himbauan yang paling utama itu adalah perayaan tahun baru di rumah saja, hindari kegiatan di luar rumah gitu. Sehingga kita bisa memahami bahwa di akhir tahun 2021 ini ternyata kita masih hidup di bawah bayang-bayang COVID, apalagi ada varian terbaru ya yang konon katanya lebih ganas daripada Delta. Jangan sampai ini akan menjadi bumerang ya, terlalu euforia yang tinggi sehingga menyebabkan kekendoran ya dalam aktivitas kita, sehingga menyebabkan tidak taat prokes ya, kemudian juga tidak maksimal dalam menjaga diri, sehingga kebobolan lagi seperti varian yang sebelumnya yang menyebabkan aktivitas sedikit terhambat. Nah, di sini kalau saya ini Mas Panji, ini kan strategi pengamanan memang bidangnya Pak Wibisono ya, tapi kalau saya di sini kan hanya sebagai akademisi ya, hanya sebagai guru, digugu dan ditiru begitu ya. Jadi mengajak para pendengar Radio LPPL se-Jawa Timur, mari kita sama-sama mendukung ya saudara-saudara kita yang lagi bertugas di sini ya. Karena dalam operasi Semeru 2021 ini tidak saja dari Polri, namun juga ada TNI, ada juga Pramuka, dan juga Dinas Perhubungan, dan juga instansi-instansi terkait lainnya sama-sama bekerja untuk mencegah adanya peningkatan penularan COVID-19. Jadi mari kita sama-sama mensupport ya, mendukung aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga apa? Sehingga akan memberikan manfaat bagi kita semua, setidaknya dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Ya, dapat mengurangi atau menghilangkan penularan COVID-19. Karena bahaya COVID-19 ini sekalipun kita anggap sepele atau masih disamar-samar gitu kan ya, masih ada begitu ya, masih ada. Mungkin kalau yang sudah menjadi alumni COVID, kalau istilahnya itu ya penyintas ya, kalau saya katakan alumni COVID gitu ya, penyintas, mungkin bahaya ini ada ya, sehingga bisa membantu juga untuk menyebarkan informasi ini kepada saudara-saudaranya, rekan-rekannya, teman-temannya bahwa COVID ini berbahaya. Nah, jadi para pendengar yang sudah menjadi penyintas gitu bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya, koleganya, kerabatnya bahwa COVID ini ada. Mari kita sama-sama jaga sama-sama ya, sehingga jangan sampai ada aktivitas-aktivitas kegiatan di luar rumah yang menyebabkan adanya potensi penyebaran COVID-19 yang baru. Bagi yang belum sebagai penyintas, mari sama-sama kita jaga. Jangan sampai angka penularan COVID-19 ini bertambah lagi. Karena kalau itu yang terjadi, dampaknya tidak saja dirasakan kita individu, namun secara komunal juga dirasakan oleh masyarakat. Ya, karena krisis kesehatan ini ternyata tidak saja berdampak pada krisis kesehatan saja,
tapi juga berdampak pada krisis ekonomi. Nah, disinilah pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu suksesnya operasi Semeru tahun 2021 ini. Karena kalau tanpa adanya partisipasi masyarakat, elemen apapun yang terlibat dalam operasi ini pasti tidak akan maksimal, gitu ya. Tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Kenapa? Effortnya tidak didukung atau disupport oleh masyarakat. Namun dengan adanya support dari masyarakat, insya Allah pasti operasi Semeru tahun 2021 ini dapat memberikan hasil yang maksimal, khususnya mampu mengurangi atau menghilangkan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Jadi itu ajakan dari saya, himbauan dari saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pendengar Radio RPPL Jawa Timur khususnya, dan juga para pendengar yang lain, karena siaran ini juga dapat disaksikan ya oleh channel YouTube gitu ya secara live. Nah, itu saja Mas Panji. Baik, Pak Prawitra dan juga Kompol Budi Wibisono, sebelum nanti kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai strategi pengamanan dan pembatasan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru, Natal dan Tahun Baru 2022. Jadi atensi dari rekan-rekan atau petugas gabungan ini tidak hanya fokus ke Kamsel Tipcar Lantas, tapi juga ikut berupaya mencegah penyebaran COVID-19 ya, khususnya di varian baru, yaitu varian Omikron, karena belajar dari pengalaman sebelumnya di varian Delta itu yang sempat terjadi pada bulan medio April kalau tidak salah itu ya, yang sempat menyebabkan banyak korban jiwa ya. Mudah-mudahan kita selalu patuh dan taat terhadap himbauan dan juga aturan protokol kesehatan. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Anissa binti Ripan. Anissa binti Ripan dulu tinggal di Simorowo, RT 5 RW 3 Desa Mojoruntut, Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Anissa binti Ripan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 29 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Srianto bin Marsuli. Srianto bin Marsuli dulu tinggal di Kepatian RT 1 RW 2 Desa Kepatian Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Srianto bin Marsuli dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 30 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita strategi pengamanan dan pembatasan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru, Natal dan Tahun Baru 2022. Masih bersama dua narasumber, yang pertama adalah dengan Pak Kompol Gunawan Wibisono, beliau adalah Kasubdit PID Bithumas Polda Jawa Timur. Kemudian juga ada Dr. Prawitra Talib, Koordinator Program Studi KIP, Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER Surabaya. Baik, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih banyak, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Saya coba cek dulu ke redaksi ya, Pak Gunawan sama Dr. Prawitra. Kanza? Ya, terima kasih Pak Panji. Ini sudah ada yang masuk dari via WhatsApp dari Pak Ferdana di Balong Kerajaan. Pak, untuk angkutan bahan pokok, apakah ada pemeriksaan sehingga penundaan pengiriman selama operasi Lilin Semeru ini? Kemudian dari Twitter @danuarta907, untuk wilayah aglomerasi Surabaya Raya, apakah juga ada dilakukan pembatasan area per kota atau kabupaten, Pak, di operasi Lilin Semeru ini? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang bertanya tadi. Monggo Pak Kompol Gunawan Wibisono tanggapannya. Jadi ada dua pertanyaan tadi untuk truk logistik yang sembako. Apakah ada pemeriksaan, kemudian ada penyekatan nggak di wilayah-wilayah tertentu atau di aglomerasi misalnya? Terima kasih Pak Panji. Jadi kalau tadi sudah kami jelaskan juga, ini ada prioritas. Kalau untuk truk membawa bahan pokok, itu tidak kami adakan pemeriksaan Pak Panji. Kemudian untuk pembatasan di masing-masing wilayah, ini juga kami adakan skala prioritas Pak Panji, seperti yang kami sampaikan tadi. Pembatasan-pembatasan itu pun kami lihat hanya di sarana-sarana atau tempat-tempat yang memang menimbulkan kerumunan atau keramaian Pak Panji. Nah, sedangkan kalau untuk penyekatan untuk di masing-masing wilayah itu rasanya hanya sebagian, tidak semua. Jadi mengingat situasi aja Pak Panji. Memang kalau memang dibutuhkan kami lakukan, kalau tidak kami
buatkan untuk penyekatan-penyekatan itu, Pak Panji. Begitu Pak Panji yang bisa Nggih. kami sampaikan, Pak Panji. Ini ada pertanyaan juga lewat WA di 0811 309 1009. Pertanyaannya dari Mas Wahyu di Krian. Begini pertanyaannya. Kalau menjumpai iring-iringan atau konvoy, gimana yang dilakukan oleh petugas? Apakah langsung bubarkan, langsung tilang? Karena biasanya kalau malam tahun baru itu banyak iring-iringan motor, apalagi yang knalpot yang memekakan telinga. Oke, terima kasih Mas Wahyu yang ada di Krian. Kemudian juga ada, bentar, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Jai yang ada di Porong. Untuk mereka yang belum vaksin, apakah di pos-pos pengamanan pelayanan itu ada juga pemberian vaksin? Oke, terima kasih yang ada di Porong, Pak Jai ya. Kelihatannya dua pertanyaan ini untuk Pak Kompol Gunawan Bisono ini. Monggo Pak Gun. Yes. Terima kasih Pak Panji. Pertanyaan yang tadi yang masalah iring-iringan atau knalpot ini juga memang sudah sebelumnya kami antisipasi dan sudah kami sampaikan juga di materi kami tadi. Itu kami lakukan sebelum menjelang malam tahun baru. Jadi kalaupun memang nanti kita jumpai, tentunya akan kita bubarkan Pak Panji. Bila perlu kita ambil tindakan ringan aja, kita ambil seperti hukuman fisik saja Pak Panji ya. Kemudian untuk vaksin tadi juga sudah kami sampaikan di slide kami, di dalam posyan itu nantinya juga kami siapkan untuk vaksin maupun antigen. Jadi di posyan ada 50 pos yang nantinya yaitu yang akan dilengkapi juga dengan adanya vaksin dan swab Pak Panji. Begitu Pak Panji. Oke, baik. Itu ya Pak Mas Wahyu dan juga Pak J yang ada di Porong tadi yang sempat bertanya-tanya ya. Kami juga dapat info di Terminal Bungurasi itu memang untuk calon penumpang atau penumpang yang datang dari luar kota itu ada gerai vaksin nih kalau nggak salah ya, yang dibuka oleh Urkes Polresta Sidoarjo ya. Jadi masyarakat yang belum vaksin ini bisa divaksin atau bisa vaksin di sana gitu. Dikhususkan untuk calon penumpang dan juga untuk penumpang yang baru datang dari luar kota. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kali ini saya bacakan dari Mbak Safira yang ada di Candi. Pertanyaannya kepada Pak Prawitra ini Pak. Kalau melihat kondisi yang sekarang ini COVID sudah mulai melanda ya, bagaimana cara supaya masyarakat ini tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, karena akhir-akhir ini kok sudah mulai longgar, terus di sisi lain untuk pemberian vaksin ini di beberapa kawasan kok masih ada yang belum, dan juga ada masyarakat yang masih anti vaksin ini. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Mbak Safira yang ada di Candi. Tanggapannya Ya. Pak Prawitra? Baik, terima kasih. Tapi kalau Mas Panji pertanyaannya misalnya ditanyakan apa sih upaya yang dilakukan supaya masyarakat ini supaya taat ya, taat prokes, taat sama pemerintah, itu memang sangat susah gitu ya. Karena jangankan dengan pemerintah, kadang-kadang sama Tuhan saja masyarakat ini tidak taat kan begitu ya. Sebanyak maksiat. Guyanya seperti itu. Tapi yang jelas gimana caranya, literasi lah. Pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya COVID ini harus digalakkan terus, digaungkan terus, khususnya oleh pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang telah menjadi penyintas COVID-19. Jadi gaungkan bahaya COVID ini belum berakhir. COVID ini berbahaya seperti ini, sehingga dapat menggugah kesadaran di bawah sadar yang akan menyebabkan masyarakat ini akan patuh dengan sendirinya, taat dengan sendirinya, ya, sehingga kalau ada gerakan anti vaksin dan sebagainya ya nanti akan tergugah juga sehingga akan mau divaksin. Kenapa? Karena kesadarannya tergugah secara bawah sadar, gitu ya.
Tapi kalau misalnya upaya represif yang dilakukan dan sebagainya memang tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Ya. Pendekatan kekeluargaan, ya, sosialisasi melalui medsos gitu ya, dan juga sosialisasi kepada kerabat terdekat itu sangat efektif sekali. Apalagi misalnya ada keluarga yang menjadi penyintas, dia cerita bahwa dulu ketika menjadi pasien COVID, gejala yang saya alami seperti ini, syukur-syukur saya bisa hidup kembali, bisa berkumpul dengan semuanya. Ini kalau misalkan diberikan informasi ini kepada orang yang tepat, ya, dengan cara yang tepat pula, saya yakin ini pasti akan menggugah kesadaran orang untuk taat terhadap prokes, ya, menggugah kesadaran untuk tidak berkerumun dan sebagainya, ya, sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Upaya-upaya sosialisasi melalui jalur-jalur kekeluargaan dan juga melalui pendekatan-pendekatan non-formal inilah yang kadangkala memberikan hasil yang lebih efektif. Di samping adanya pendekatan secara formal pula, begitu, yaitu melalui upaya-upaya dari pemerintah dan sebagainya. Tapi tidak saja pemerintah yang berupaya di sini, tidak saja pemerintah yang memiliki effort di sini, namun seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan memiliki semangat yang sama untuk memberikan effort, ya, memberikan upaya dalam sosialisasi bahaya COVID-19 ini. Sehingga secara tidak langsung orang akan melakukan tindakan-tindakan yang akan menghindari adanya upaya penyebaran. Misalnya tidak berkerumun, tidak keluar rumah pada malam tahun baru, membatasi aktivitas-aktivitas di luar rumah, ya, dan tentu saja keluar kemanapun pakai masker, ya, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Itu akan muncul kesadaran tadi dengan sendirinya, ya, karena dengan upaya menggugah kesadaran di bawah sadar. Itu mungkin Mas Panji yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin juga ada di antara sebagian kecil mungkin ya masyarakat yang masih istilahnya itu kalau nggak kena gitu rasa-rasanya juga ini ya nggak dianggap gitu. Ya, jangan sampai begini Mas Panji. Jangan sampai baru percaya COVID kalau sudah kena. Nah itu. Ini para pendengar PPL, ya, Radio PPS Jawa Timur, pesan saya jangan sampai kita percaya COVID apabila sudah kena, ya. Nah, ketika belum kena inilah kita sama-sama berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan kita tidak kena bahaya COVID. Cukuplah saudara-saudara kita yang sudah menjadi penyintas, ya. Bagi saudara-saudara yang sudah menjadi penyintas, tolonglah disosialisasikan bahwa COVID ini nyata, COVID ini real, ya. COVID ini berbeda dengan batuk, pilek, demam seperti pada umumnya, karena yang penyintas sudah pernah merasakan itu, ya. Jadi harapannya itu tadi, COVID ini ada, bahaya ini masih ada di bawah, membayangi kita, ya, kita ini hidup di bawah bayang-bayang COVID, jangan meremehkan COVID-19, tetap ingat dan waspada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Ini ada pertanyaan tertuju untuk Pak Kompol Gunawan Wibisono dari pendengar yang ada di Kota Madiun yang memantau siaran Radio Suara Madiun, ya. Dari Pak Hasan, di Madiun ini banyak yang datang menikmati kota sambil jalan-jalan, tapi ada gerai vaksin. Maksudnya ini, di sana juga ada gerai vaksin. Yang ditanyakan adalah, apakah tidak ada sekat-sekatan ya Pak? Nah, ini mohon tanggapannya Pak Gunawan Wibisono, sambil mungkin juga bisa berkoordinasi dengan sahabat-sahabat di Polresta Madiun barangkali ya. Monggo Pak Gunawan. Memang nanti akan kami masing-masing Polres akan menyediakan Pak Panji sesuai yang tadi kami sampai nanti juga akan ada posyan dan pospam. Nah, di posyan itulah yang nantinya masing-masing Polres akan bertanggung jawab mengenai vaksin, swab dan lain-lain Pak Panji. Memang apabila perlu nanti dia membutuhkan akan kami siapkan, yaitu dari Dinas Kesehatan dan juga dari Bitdokes Polda Jawa Timur, Pak Panji. Masing-masing Polres juga nanti akan ada dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten maupun kota juga akan menyiapkan Pak Panji. Di mana dia akan standby di posyan itu Pak Panji. Begitu Pak Panji. Dan yang perlu disampaikan lagi bahwasanya informasi ini kan
untuk aturan-aturan perihal Nataru, kalau tidak salah kan tiap-tiap daerah punya ini ya, punya SK atau kebijakan masing-masing. Tapi secara overall, secara nasional itu memang untuk pusat perbelanjaan, mal dan sebagainya itu sampai jam 10 malam batasnya ya Pak Gunawan ya. Kemudian untuk alun-alun atau titik-titik keramaian itu lebih jelasnya jam 9 Pak Panji. Oh, jam 9, bukan jam 10 berarti ya Pak ya? 9 Pak Panji, jam 9. J, jam 9 malam jadi harus sudah tutup. Ye. Kemudian untuk alun-alun, tempat titik-titik keramaian tutup juga. Misalnya taman dan sebagainya gitu tutup ya Pak? Ya Pak Panji. Baik. Jadi itu yang kami terima, bahwasanya informasi yang terbaru tadi yang disampaikan oleh Pak Gun, bahwasanya untuk pusat perbelanjaan, mal dan sebagainya itu tutup maksimal sampai jam 9 malam. Kemudian juga untuk alun-alun, taman-taman ini tidak dibuka ya, untuk menghindari potensi kerumunan massa. Untuk tempat wisata ada pembatasan nggak Pak kira-kira Pak? Pak Gun? Untuk tempat wisata tadi kan kami sampaikan juga, selain juga tempat ibadah ya Pak Panji, itu bisa dibuka seperti mal juga hanya 50% Pak Panji, tidak boleh lebih dari 75% Pak Panji. Oke, kalau buka tutupnya jam berapa Pak? Ada diatur juga di sana? Kalau untuk tempat wisata ini yang memang tidak ditentukan Pak Panji, itu tahun banyak karena putus-putus, maaf Pak Gun, putus-putus suaranya. Antisipasi rekreasi Pak. Iya Pak Panji. Mau ngomong nggak bisa diulang kembali Pak, ngapunten. Jadi Pak Panji, kita memang antisipasi untuk tempat hiburan seperti tempat rekreasi ini yang memang tidak kita batasi Pak Panji, cuman tetap kita antisipasi pengunjung tidak boleh lebih dari 75% Pak Panji. Oke, pengunjung tidak boleh lebih dari 50%, tidak ada pembatasan waktu untuk tempat-tempat wisata begitu Pak ya. Itu lain dengan tempat hiburan ya Pak ya. Tempat wisata, tempat hiburan lain. Atau sama? Diberlakukan sama? Tempat untuk seperti mall itu memang harus jam 9 malam 21. Halo Pak Panji. Siap, monggo. Putus-putus Pak Panji. Iya, putus-putus nih Pak. Maaf Pak Panji, putus-putus Pak Panji. Bisa disampaikan kembali nih. Ini agak lebih jernih nih. Ya, Pak Gun. Oke. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Kompol Gunawan Wibisono dari sahabat-sahabat di Kasubdit PID Polda Jawa Timur, dan kita membahas tentang strategi pengamanan dan pembatasan dalam operasi Lilin Semeru selama Nataru. Baik, waktunya juga sudah hampir mendekat ke jam 8 pagi. Saya sampaikan juga terima kasih untuk Dr. Prawitra Talib atas kesempatannya. Kemudian terima kasih. Kemudian juga kami sampaikan untuk Kompol Gunawan Wibisono dari Polda Jawa Timur, khususnya dari Bithumas Polda Jawa Timur untuk waktunya. Dan tadi sudah satu lagi Mas Panji, mungkin Mas Panji. Monggo Pak Prawitra. Sebelum ditutup ini, tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Kompol Wibisono ya, khusus untuk operasi Semeru, Lilin Semeru tahun 2021 ini kita membutuhkan effort dari masyarakat ya. Nah, terus apa yang dilakukan ya? Tolong masyarakat, kalau dulu tuh saya ingat Mas Panji, orang tua sering ngomong kan tolong mulutnya dijaga, lisannya dijaga. Tapi kalau zaman sekarang ini tidak saja lisan, tolong jarinya juga dijaga. Ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Semeru tadi, khususnya ada istilah checkpoint ya, penyekatan, putar balik, tolong itu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum di-share
ke media sosial lainnya, supaya tidak menimbulkan hoaks ataupun tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat yang menerima informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Mungkin itu saja di penutup pagi hari ini, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Prawitra, terima kasih Kompol Gunawan Wibisono untuk waktunya. Saya pikir ini sudah kali kedua ya, jadi masyarakat sudah mulai sadar bahwasanya kita masih dibayang-bayangi oleh COVID, bukan dibayangi masa lalu tapi COVID. Jadi kita harus tetap patuhi aturan protokol kesehatan karena potensi memunculkan kerumunan massa. Jadi sebaiknya malam tahun baru pergantian tahun ini kita cukup di rumah saja ya, karena biasanya kalau berbagai hiburan tayangan media elektronik pergantian tahun itu menarik gitu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Gunawan, kemudian Pak Prawitra. Sukses, salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.